Iya, masih separuh. Coba lagi ya.
Horizontal kayak udah. Horizontal nggak berubah lagi. Ya di bawah itu. Oh mungkin ke sana. Oh, geser ke sini. Iya. Subhanallah. Makanya saya tadi bilang kurang itu ke besar. Amun ke situ. Ini kan bagus ini kan. Iya saya bilang. Sama ini ada 41. Asli yang bagus. Baik Ibu, kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam satu aktivitas thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Kita pelajari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, serta istiqamah di dalamnya hingga kematian menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, para ibu, saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Setelah kita membahas tentang perkara alamul barzah, alam kubur, dimulai dari malam pertama di alam kubur, sebab-sebab siksa kubur, dan hal-hal yang berkaitan dengan alam kubur. Fa insyaallah kita akan lanjutkan kepada yakni asyratus saah. Apa itu asyratus saah? Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat. Yang pertama ada kalimat asyrat, yaitu tanda. Tanda-tanda. Berarti ini merupakan keadaan atau kondisi menjelangnya hari kiamat. Kemudian kiamat. Kiamat itu sendiri tidak lain adalah suatu kejadian besar yang akan dialami oleh makhluk yang hidup pada saat itu. Demikian pula bahkan mereka yang sudah mati pun akan merasakan
dahsyatnya hari kiamat. Disebut dengan kiamat karena Allah Jalla wa'ala akan membangkitkan manusia. Mereka yang sudah berada di alam barzakh memasuki alamul akhirah, jasad yang sudah di kuburan dibangkitkan. Kadang disebut juga dengan as-sa'ah. As-sa'ah ya artinya kiamat. Arti dari as-sa'ah yaitu waktu. Sehingga dalam banyak ayat Allah menyebutkan kiamat itu dengan berbagai macam nama. InsyaAllah di antara nama-nama hari kiamat itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita fokus kepada pembahasan yaitu tentang tanda-tandanya. Para ulama membagi asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat menjadi dua, yaitu alamatul kubra dan alamatus sughra. Tanda-tanda yang besar dan tanda yang kecil. Kira-kira diawali dari yang kecil atau yang besar, Bu? Diawali dari tanda-tanda kiamat yang kecil, baru nanti memasuki tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda kiamat besar disebutkan secara rinci dan lugas oleh Nabi, jumlahnya ada 10. Sedangkan tanda-tanda kecil jumlahnya banyak. Dalam banyak riwayat hadis bertebaran di dalam kitab Sahihain, juga di dalam kitab Sunan. Kalau dikumpulkan itu lebih dari 20 tanda, lebih dari itu. Bahkan ada yang merangkumnya lebih dari 25 lebih ya. Nah, kita awali dari tanda-tanda kiamat yang kecil. Yaitu pertama, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda yang kecil. Nah, tanda yang kecil ini sebahagian ulama membaginya, yaitu ada tanda yang sudah terjadi, ada yang sudah terus berlangsung sampai hari ini, berulang-ulang, sudah terjadi dan masih ada ya. Ada tanda yang belum terjadi, itu tanda kecil, tapi mayoritas hampir sudah terjadi, hanya beberapa poin saja yang belum terjadi. Jadi tanda kecil ada yang sudah pernah terjadi, ada yang sudah terjadi dan berlangsung sampai hari ini, artinya berulang-ulang terus, dan ada yang belum terjadi. Yang belum terjadi yaitu yang belum terjadi nanti ya, berarti ya. Yang sudah terjadi ada. Yang sudah terjadi, yang pertama yaitu diutusnya Nabi dan wafatnya Nabi. Itu sebagai tanda kiamat yang pertama. Diutusnya Nabi kita Muhammad, itu sebagai tanda kiamat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim KBC 2486 dari sahabat Anas bin Malik. Silakan. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
jarak waktu aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan merapatkan telunjuk dengan jari tengahnya. Iya. Bu'ithtu ana was-sa'ah. Diutusnya aku was-sa'ah, dan hari kiamat kahataini. Kahataini. Wa dhammas sabbabatu wal wusta. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, yaitu pertama as-sabbaba. Sabbaba di sini yakni telunjuk, dan al-wusta. Al-wusta di sini ada jari tengah. Antara jari telunjuk dan jari tengah ini dekat atau tidak, Bu? Dekat. Ini tanda yang pertama. Nabi mengatakan, aku dan hari kiamat itu dekat. Sekalipun sudah berlangsung kurang lebih berapa abad sampai hari ini Nabi diutus, hampir 15 abad ya. Tapi itu tetap saja dekat apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada batasnya. Mungkin hari ini kita mengatakan lama, tapi nanti kalau kita sudah di akhirat itu sangat dekat, sangat pendek sekali. Ini tanda yang pertama, yakni dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis diutusnya juga wafatnya semakin pendek lagi. Ini tanda kiamat yang kecil. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Baik. Kemudian yang kedua yaitu munculnya api di negeri Hijaz yang menerangi unta-unta yang berada di Basrah. Afwan, ya, itu tanda yang ketiga. Yang kedua sekarang ya. Yang kedua itu terbelahnya bulan. Ini zaman Nabi masih hidup. Yang kedua yaitu apa? Terbelahnya bulan. Adapun dalam Al-Quran kisah tentang terbelahnya bulan itu dikabarkan dalam surah Al-Qamar, surah 54 ayat 1 dan 2. Allah Jalla wa'ala berfirman, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Apa kata Allah? Surah 54 ayat 1 dan 2. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Iya. Iqtarabatis sa'ah, telah datang, telah dekat masanya, yakni as-sa'ah. As-sa'ah yaitu hari apa? Hari kiamat. Tadi saya katakan nama lain dari hari kiamat yaitu as-sa'ah. Dan itu sudah dekat. Kata Nabi SAW, seperti dua jari, telunjuk dan tengah. Allah sendiri menyebutkan dalam ayat ini, telah datang saatnya. Wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Ini sebagai tanda kedua. Berarti ini tanda yang sudah terjadi dan cuman sekali, artinya nggak berlangsung berkali-kali ya. Sekalipun di zaman Nabi bulan ini terjadi sebanyak 2 kali karena permintaan dari orang Arab Quraisy. Ketika mereka meminta bukti kebenaran Nabi, kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi kita, yakni terbelahnya bulan. Tapi namanya orang kafir ya, jangankan diancam dengan kematian, kedahsyatan
terbelahnya bulan yang belum tentu orang bisa melakukan kecuali hanya Allah, ini pun mereka tuduh sebagai bentuk sihir. Wa iyyarau ayatan, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat yakni ayatan mukjizat, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrum mustamir, yaitu sihir yang terus menerus. Padahal mereka sebetulnya yakin bahwa itu bukan sihir. Karena ketika para pedagang yang pulang dari negeri Syam ditanya, kau pada saat itu melihat enggak bulan terbelah? Mereka menjawab, iya, aku melihat bulan terbelah. Padahal ini terjadi di kota Nabi posisinya saat itu dengan orang-orang kafir Quraisy itu di Mekah. Orang-orang yang pulang dari negeri Syam pada malam itu ditanya apakah terjadi bulan terbelah. Mereka mengakui, iya, bulan menjadi dua. Dan mereka tahu bahwa sihir itu tidak akan mungkin melewati tempat yang sangat jauh. Mekah dan Palestina. Jauh tidak? Jauh. Paling-paling sihir itu ya sekitar sini aja. Sak Malang, ya kan? Nek santete teko Turen paling ya sampai Lawang, ya kan. Yuk paling-paling nyasar Surabaya. Kalau sudah lewat pulau itu biasanya enggak. Ya, katanya apa nggak bisa lewat laut katanya, ya. Ya artinya sihir itu bersifat lokal. Susah untuk melewati tempat yang sangat jauh. Apalagi ini posisinya yaitu Mekah dan Palestina, negeri Mekah dan negeri Syam. Nah, ini pun orang kafir Quraisy tidak akan pernah terbuka hatinya karena memang mereka sudah tertutup. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau beri peringatan dia atau kau tidak beri peringatan sama saja bagi mereka. Mereka tidak akan beriman. Kisah terbelahnya bulan ini ada di dalam Sahih Muslim nomor 2397. 2397. Silakan dari Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW supaya memperlihatkan bukti atau mukjizat atas kenabiannya. Lalu beliau memperlihatkan kepada mereka 2 kali bulan terbelah 2. Iya. Dan itu terjadi yaitu sebanyak berapa kali, Bu? 2 kali. Ini kalimatnya apa namanya? Kacau ini ya. An Anasin, dari Anas, anna ahla Makkah, bahwasannya orang-orang Mekah atau penduduk Mekah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan, untuk memperlihatkan mukjizat. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi berupa terbelahnya bulan. Fa'arahum insyiqaqal qamari, maka mereka melihat bulan terbelah, yakni bahkan itu terjadi sebanyak 2 kali. Marrotain itu sebanyak dua kali. Ini salah satu bentuk mukjizat keluar biasaan, khawarikul ada, yang diberikan kepada seorang utusan Allah, disebut sebagai mukjizat. Yang Al-Quran menyebutnya, As-Sunnah juga menyebutnya dengan kata ayah. Apa? Ayatan atau ayat. Itu artinya mukjizat. Dan masih banyak mukjizat-mukjizat Nabi yang lain.
Tetapi yang paling besar mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Qur'an. Itu mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata mukjizat nabi-nabi itu sudah hilang atau mungkin sudah nggak ada hari ini. Tapi mukjizat Nabi masih ada sampai hari ini, yaitu Al-Qur'an. Oleh karenanya tidak merugi bagi mereka sekalipun tidak memahami arti kalau dia membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu mukjizat. Adapun yang bersifat fisik, mukjizat yang sampai hari ini ada, yaitu apa? Air Zam-Zam. Itu bagian daripada mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ismail, ya. Baik, ikhwatal iman, A'azzani Allah wa iyyakum, para ibu saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Kemudian berikutnya munculnya api di Hijaz yang menerangi punuk-punuk unta yang ada di negeri Basra. Dalam Sahih Muslim 2467. 2467 dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Belum terjadi kiamat sebelum api menyala di bumi Hijaz sehingga menyinari leher unta-unta di Basra. Iya, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta takhruja naran, hingga keluar api yang menyala min ardil Hijazi, di negeri Hijaz. Hijaz itu mana? Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif, itu termasuk dari wilayah Hijaz. Jadi munculnya api di negeri Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bi Busra, yang menyinari leher-leher unta yang ada di negeri Basra. Basra itu di mana? Di Irak. Berarti jauh atau tidak? Muncul di negeri Hijaz api. Kemudian unta-unta yang di Basra itu lehernya terang. Berarti apinya ini menjulang tinggi. Dan itu terjadi tidak jauh di zaman Nabi SAW setelah wafat. Dan itu indikasi bahwa di negeri Arab itu memang kaya dengan minyak. Karena bisa jadi kilang-kilang minyak sebelum revolusi industri, ya bukan kilang minyak ya, sumber-sumber sumur minyak itu bisa jadi saat-saat tertentu dia terbuka dan mengeluarkan api. Ya mungkin pada saat itu belum ada eksploitasi minyak, karena belum diketemukan alat untuk mengeksploitasi. Karena revolusi industri kan baru-baru aja. Abad berapa itu? Revolusi industri, diketemukan alat pengebor minyak. Ya mungkin abad 17-18 lah diketemukan, yakni alat-alat eksploitasi sumber daya mineral. Tapi jauh sebelum itu sudah pernah muncul api di negeri Hijaz. Wajar kalau muncul api, karena di Jazirah Arab ini kandungan perut bumi ini penuh dengan apa? Penuh dengan minyak. Atas izin Allah Jalla wa'ala, hari ini justru mereka kaya dengan minyak. Nah ini pernah terjadi. Dan ini Nabi mengabarkan. Jadi merupakan tanda kiamat. Dan bisa jadi tanda ini bisa berlangsung berkali-kali. Artinya munculnya api bukan hanya di negeri Hijaz, tapi di tempat-tempat di Jazirah Arab yang bisa menerangi tempat-tempat yang jauh.
Karena menerangi di sini bisa jadi menerangi secara umum dengan api itu, tapi bisa jadi menerangi di sini dengan adanya sumber daya alam yang dieksploitasi, orang menjadi kaya, akhirnya dia mampu menciptakan atau membuat sumber energi yang dapat menerangi kehidupan manusia. Apa maksudnya? Listrik, ya. Dengan kekayaan alam yang dia miliki, dia mampu mungkin membuat atau membeli sumber tenaga listrik yang itu dialirkan ke seluruh negeri Jazirah Arab, termasuk sampai kemana? Sampai ke Basrah, atau bahkan lebih dari itu, sampai ke penjuru dunia. Itu bisa diartikan, yakni menerangi di sini, yakni menerangi seluruh kondisi manusia yang ada di muka bumi ini dengan adanya listrik. Tapi secara umum hadis ini bila diartikan secara sederhana memang betul-betul keluar api, ya. Yang api itu membumbung tinggi, menjulang tinggi sehingga sampai bisa menerangi tempat yang jauh. Wallahu a'lam. Berarti tanda yang ketiga ini bisa tanda kecil yang pernah terjadi atau yang masih berlangsung sampai hari ini. Ya, pernah terjadi dan itu udah pasti. Kalau ditakwil bisa jadi hadis ini ya ini apa? Munculnya yakni penerangan berupa listrik. Baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, terhapusnya jizyah dan pajak. Tapi ini termasuk tanda yang pernah terjadi tapi balik lagi. Dulu ketika di zaman Islam itu pajak tidak ada. Ketika Islam jaya. Tapi sekarang ketika Islam ini mengalami kemunduran, justru muncul pajak. Kaum muslimin dipajaki. Dulu ketika zaman Islam itu pajak itu berlaku hanya untuk orang-orang kafir. Kafir zimmi yang pengen hidup damai berdampingan dengan kaum muslimin, maka dia harus menyetor atau membayar pajak. Adapun kaum muslimin tidak ada kewajiban pajak. Kewajiban mereka adalah kewajiban kepada Allah berupa zakat dari harta-harta yang mereka miliki, itu pun dengan syarat apabila nisab haul, baru kemudian dia keluarkan zakatnya. Adapun pajak itu diperuntukkan bagi orang-orang non-muslim di negeri-negeri Islam. Apabila mereka ingin hidup bersama kaum muslimin, maka mereka wajib mengeluarkan pajak atau membayar pajak. Karena mereka tidak ada kewajiban membayar zakat. Tapi ketika kekuasaan kaum muslimin, kekuasaan Islam sudah meredup, contohnya hari ini justru kaum muslimin sekarang bukan hanya membayar zakat tapi juga plus membayar apa? Pajak. Nanti di akhir zaman ini akan dihapus, yaitu ketika turunnya Nabiullah Isa. Tapi belum kan itu kan? Sebagaimana dalam hadis Muslim 127,
dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Iya, yang pertama dia akan menjadi hakim yang adil, hakaman muqsitan. Yang kedua, kelihatannya baterainya tuh lagi masalah, putus-putus ya. Coba diulang. Wa yuqassirus salib, akan dihancurkannya salib. Ya, dipatahkannya, dihancurkannya salib. Kemudian yang ketiga, dibunuhnya babi. wa yaqtulul khinzir, dibunuhnya babi. Yang keempat, dihapuskannya pajak. iya, wa yadha'ul jizyah, dihapuskannya pajak. Kalau bahasa orang dulu pajak itu apa? Upeti, ya. Sehingga bagaimana keadaan harta ketika itu? Dan kekayaan akan menimpa ruah, sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Iya. Jadi ini nanti akan terjadi, dikembalikan kepada keadaan semula. Yang dulu kaum muslimin yaitu tidak membayar pajak, sekarang membayar pajak, nanti insya Allah akan dihapus pajak itu. Kemudian tanda berikutnya, yang keberapa ini? Yang kelima, yaitu terjadinya penaklukan di negeri-negeri barat, ya, atau di negeri milik orang-orang kafir, termasuk dalam hal ini yakni kota Konstantinia, ya. Atau orang bilang Konstantinopel, atau orang bilang Bizantium, itu ditaklukkan. Dalam Sahih Tirmidzi nomor 2239. Coba dicek 2239 Tirmidzi. Ya, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kota Konstantinopel dapat dikuasai seiring dengan terjadinya kiamat. Iya, Fathul Konstantiniyati, ya. Pakai ta, ya, bukan pakai ta ternyata, ta. Fathul Konstantiniyah, yaitu Konstantinopel, yakni ditaklukkan ma'a qiyamis sa'ah, yakni seiring dengan terjadinya hari kiamat. Ada yang memahami bahwa ini adalah penaklukan pada zaman sahabat Nabi SAW, sehingga Islam itu tersebar sampai ke Eropa. Dan ini merupakan kekuasaan Rum, karena Rum itu dikabarkan dalam Al-Quran yaitu jatuh atau takluk di tangan kaum muslimin, karena ini termasuk wilayah kekuasaan Romawi atau Ar-Rum. Nah, ini pun juga diartikan bahwa di akhir zaman pun akan terjadi penaklukan berikutnya. Karena mungkin hari ini Konstantin ini apa? Negerinya bernama apa sekarang?
Konstantinopel. Di mana ini? Hah? Pakai door press ta? Bisa jadi ini adalah termasuk wilayah sekarang yang disebut dengan Turki. Walaupun sekarang di bawah kekuasaan kaum muslimin ya. Tetapi bisa jadi nanti dia akan direbut oleh orang-orang kafir. Dan tapi nanti akan direbut kembali. Walaupun kemarin sempat negeri tersebut dipimpin oleh yakni seorang munafikun atau bahkan bisa jadi kufar, yaitu orang yang berpemikiran liberal ya, yang tidak lain yakni orang-orang yang diciptakan oleh al-Yahud wan Nasara sebagai pemimpin boneka, sehingga hancurlah kekhilafaan Turki Utsmani. Wallahu a'lam. Kalau itu dikatakan kejatuhan, tapi alhamdulillah sekarang kembali di pangkuan seorang muslim. Tapi tidak ada jaminan yang akan datang pun akan dikuasai oleh orang kafir. Jadi akan dipergilirkan. Bisa jadi pembukaan ini berulang-ulang. Direbut ya, kemudian dilepas lagi, berhasil direbut lagi, lepas lagi. Sama seperti Filistin atau Baitul Maqdis. Dulu sempat dikuasai oleh Romawi, kemudian dikuasai kaum muslimin, kemudian dikuasai oleh orang-orang Romawi lagi. Kalau sekarang dikuasai siapa sekarang? Palestina, Yahudi, atau secara khusus Baitul Maqdis. Walaupun sekarang secara de facto kaum muslimin masih tetap bisa menegakkan sholat di Masjidil Aqsa, tapi secara politis menguasai atau tidak? Tidak menguasai. Walaupun hari ini masih bisa sholat di sana, masih bisa melaksanakan ibadah di dalamnya, itu pun terbatas. Jadi dipergilirkan. Begitu pula perang-perang mulai dari awal Badar, menang, Uhud, kalah, ya kan? Dipergilirkan terus. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Jadi kemungkinan penaklukan-penaklukan, pembebasan negeri-negeri dari kesyirikan, dari kekufuran, itu berlangsung lama sampai akhir zaman. Kadang menang, kadang kalah. Makanya ini termasuk tanda yang apa? Yaitu mungkin akan terulang kembali. Karena dipergilirkan kemenangan dengan kekalahan. Berikutnya yaitu munculnya nabi-nabi palsu. Munculnya nabi palsu. Dalam hadis Muslim nomor 2474 versi KBC, coba dilihat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ini boleh ditulis dengan nomor 2. Itu termasuk tanda yang terulang-ulang ya. Karena berlangsung lama. Berarti kalau dimasukkan kategori tanda kiamat yang kecil yang diulang-ulang, berarti nomor berapa? Nomor 2. Baik. Silakan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an
dari Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau? belum terjadi kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal, pembohong besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah. Baik. Nabi SAW mengatakan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yub'atsa dajjalun, hingga dibangkitkan para dajjal. Berarti kalau para di sini banyak atau sedikit? Siapakah mereka? Mereka adalah kadzabun, para pembohong. Pembohong di sini diartikan sebagai al-kadzab al-kabir, pembohong besar. Berarti ada kadzab kabir, ada kadzab sohir. Ada pendusta besar, ada pendusta kecil. Qaribun min thalathin, jumlah mereka hampir 30, berarti maksimal berapa? Maksimal ya 30, totalnya 30. Jadi yang 30 ini yang besar. Adapun yang kecil ombyoan. Yang kecil itu siapa? Para dukun, paranormal, ahli nujum, tukang ramal. Walaupun sebutannya macam-macam, ono sing disebut mbah, disebut kiai, disebut dukun, disebut ustadz, disebut gus, ajengan. Itu hanya sebutan, tapi hakikatnya dia adalah dukun. Pembohong semua itu. Termasuk pawang hujan. Ya tambah deres ya kan. Nah, pembohong seperti ini banyak enggak? Berapa? Ribuan, jutaan enggak? Karena setiap negeri punya, setiap negeri, setiap suku, setiap daerah punya istilah-istilah bagi mereka ini. Jutaan mungkin, bahkan ratusan juta kalau ditotal dari dulu sampai sekarang di seluruh negeri. Nah, yang ke-30 inilah yang besar. Cirinya adalah kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semua mereka mengatakan, mengklaim dirinya bahwa mereka adalah utusan Allah. Padahal Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah beliau. Berarti kalau ada orang yang mengaku sebagai Rasulullah, berarti apa ini? Nabi palsu. Berarti tanda kiamat itu munculnya nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu jumlah totalnya berapa? 30 berdasarkan hadis ini. Karena 30 orang ini semua mengaku sebagai utusan Allah. Mulai dari yang pertama. Siapa nabi palsu yang pertama muncul? Ayo. Door prize-nya ada, Bu. Musailamah al-Kadzab itu yang kedua. Ini yang pertama, siapa? Langsung browsing langsung. Hah? Ada yang tahu? Nabi palsu yang pertama. Siapa, Bu? Siapa, Pak? Al-Aswad. Iya. Yo ngaji nang dindi yo ro. Al-Aswad Al-Ansi.
Ada yang mengatakan al-unsi. Cuman unsi nggak enak kok, kayak universitas ya kan. Al-Aswad al-Ansi, ini yang pertama. Di mana dia muncul? Di negeri Yaman. Dia punya pasukan cuman sekitar 800-an, tapi kejam, ditakuti banyak orang karena kekejamannya. Al-Aswad itu artinya hitam, memang orangnya hitam, besar, gede dukur, dan dia punya perewangan karena jinnya ini selalu membisikkan kalimat-kalimat kepada Al-Aswad yang diklaim sebagai wahyu. Nabi mendengar berita tentang hadirnya Al-Aswad. Ini masih hidup Nabi. Nabi masih hidup menjelang wafat beliau. Akhirnya dikirimlah utusan ke negeri Yaman. Siapa sahabat yang diutus ke sana? Halo? Yaitu Mu'ad bin Jabal. Didakwai, diajak kembali kepada Islam, menolak. Maka keputusan harus diselesaikan, dihukum mati. Di sana sebagian kaum muslimin ada yang siap membantu. Ada 3 orang yang membantu. Pertama, Qais bin Abdi Yaghus. 2, Dzadzawai. 3, Fairus. Hah? Apa? Kenal mbak jenenge? Lain. Nah 3 orang ini dibantu oleh istri dari Al-Aswad sendiri yang sudah muak dengan sepak terjangnya. Istrinya sendiri nggak suka karena menentang Rasulullah dan kejam. Namanya Azad. Di malam eksekusi ketika Al-Aswad tidur, 2 orang, Qais dan Dzadzawai, bertugas memegangi. Adapun yang mengeksekusi, memenggal kepalanya, yaitu Fairus. Dan istrinya berjaga di depan kemahnya. Kalau nanti ada yang datang menemuinya. Begitu ngorok, pasukannya curiga pada datang ke kemah. Kata istrinya, tenang, nabimu sedang menerima wahyu. Nggak jadi, balik dia. Pagi hari sudah mati sudah. Begitu dilihat nabinya udah mati, 4 orang itu sudah melarikan diri ya, meninggalkan tempat itu. Ya akhirnya mereka kocar-kacir. Dan pada saat dipenggal lehernya, terpisah kepala dan badannya, itu masih bisa ngomong. Ternyata jinnya yang ngomong. Hei Fairus, aku nggak punya urusan sama kau. Kisah ini bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Dilihat ya, karena Al-Bidayah wan Nihayah ini panjang, bukunya berjilid-jilid ya. Karena itu membicarakan tentang awal kejadian penciptaan alam semesta, ya, langit dan bumi, penciptaan Adam dan seterusnya sampai hari kiamat, itu bicarakan di situ. Nah, pada fase Khulafaur Rasyidin, yaitu fase Abu Bakar As-Siddiq menjelang wafat Nabi sebelum pemerintahan kekhalifahan pertama Abu Bakar. Nah, dibaca di situ. Kita akan menjumpai kisah tentang terbunuhnya Al-Aswad Al-Ansi. 2 hari atau 3 hari setelah tewasnya Al-Aswad Al-Ansi, Rasul mendengar kabarnya Rasul wafat di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi palsu ini sudah muncul sejak zaman Nabi masih hidup. Nah, cikal bakalnya Nabi palsu kedua itu sudah mulai kelihatan. Begitu Nabi wafat, wah ini kesempatan, momentum bagi Nabi palsu kedua.
untuk menunjukkan taringnya, untuk menunjukkan jati dirinya. Mengakulah dia sebagai nabi. Siapa yang kedua tadi? Musailamah al-Kadzdzab. Di mana dia tinggal? Di negeri Yamamah. Cuman yang ini orangnya ganteng, kaya, punya pengikut banyak. Dan semakin besar pengikutnya setelah menikah dengan nabi palsu wanita. Siapa yang tahu? Nabi palsu wanita. Halo? Liaiten itu lah bolomu. Hah? Ada yang tahu? Nama nabi palsu perempuan ini yang menikah dengan Musailamah yaitu Sajah At-Tamimah dari Bani Tamim. Maka besarlah pengikut mereka. Kekacauan terjadi di negeri Yamamah. Banyak orang murtad. Dan Musailamah ini adalah dari Bani Rabi'ah. Sementara Rasulullah itu dari Bani Mudhar. Makanya dia katakan cukup kami adalah nabi dari kalangan Rabi'ah. Biarlah Muhammad dari kalangan Mudhar katanya. Padahal dia nggak tahu kalau nabi itu adalah nabi diutus untuk seluruh alam. Namanya kesesatan. Musailamah ini juga buat ayat-ayat. Ayat-ayat berusaha untuk menyaingi Al-Quran. Musailamah itu. Cuman ayat-ayatnya lucu. Kalau kita ada Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Kalau lihat artinya ini dahsyat enggak? Hari kiamat. Tahukah kau hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kau hari kiamat? Yaitu pada hari itu yauma yakumun nasu kal farashil mabthuts. Yauma yakunun nasu, pada hari itu manusia bagaikan aneh-aneh laron yang bertebaran. Wa takunul jibal, dan gunung bagaikan kapas. Kal ihni, atau bagaikan bulu. Al manfush, apa al-manfush? Yang bertebaran, amburadul. Makanya diserap dalam bahasa Indonesia mampus dari kalimat manfush. Ya, kan orang Jawa nggak bisa bilang fa, ya kan? Ya, hebat itu ayat ini. Tapi Musailamah coba-coba dia buat kalimat yang mirip-mirip dengan Al-Qari'ah. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu hayawanun kabir wa ainun saghir wa hurtumun tawil. Gajah. Apakah gajah itu? Tahukah kamu gajah? Al-filu hayawanun kabir. Gajah binatang yang amat besar. Wa ainun saghir, matanya kecil. Loh, itu kan deklamasinya cucunya itu, Bu. Nggak tahu kok bisa jadi diajarkan ke anak-anaknya. Banyak ayat-ayat yang lucu-lucu ya, tentang kata, macam-macam itu Musailamah itu. Kalau dilihat dengan Quran jauh. Namanya nabi palsu. Makanya nggak akan bisa orang menyaingi, menandingi Al-Quran. Padahal ditantang 10 surat mereka nggak mampu. Lucu jadinya. Terakhir ditantang berapa ayat? Berapa surat? Satu surat. Ditantang 1 surat kalau kau mampu. Wad'u syuhada'akum. Panggil itu, kumpulkan. Yakni saksi-saksi kalian, ahli-ahli kalian. Para pakar di bidang bahasa, di bidang sejarah, di bidang sains teknologi, kumpulkan
mereka berusaha untuk membuat satu surat saja kalau mampu. Ternyata nggak bisa. Karena Al-Quran ini kalamullah. Ini nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab ini berusaha untuk membuat itu. Nah, Rasulullah sudah wafat, pemerintahan dipegang oleh khalifah pertama. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengirim, yakni wakilnya untuk menyelesaikan masalah ini. Siapa yang dikirim? Khalid bin Walid, Saifullah, si pedang Allah. Ini biasanya jadi panglima perang ini, Khalid bin Walid. Nah, diutus ke negeri Yamama untuk mengembalikan manusia ke jalan Allah. Didakwailah itu Musailamah, termasuk istrinya dan para pengikutnya, tapi mereka menolak. Mau tidak mau, perang yang terjadi. Karena mereka pengikutnya besar. Maka terjadilah perang besar di zaman pemerintahan Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Itu perang yang disebut dengan perang Yamamah. Nah, di perang inilah Musailamah tewas. Dadanya tembus, jebol, terkena tombak oleh seorang ahli tombak yang dulu sempat membunuh Hamzah. Siapa namanya? Wahsy. Pada perang Uhud, Hamzah dibunuh oleh seorang budak yang masih kafir ketika itu atas suruhan Hindun. Tapi si Wahsy ini akhirnya masuk Islam. Dan salah satu di antara jasanya yaitu membunuh Musailamah Al-Kadzab. Tewas Musailamah. Demikian pula yang perempuan dan sebagian besar dari mereka. Ini muncul. Sudah berapa nabi berarti? Sudah berapa? 3. Apa selesai? Belum. Berapa jumlahnya? 30. Muncul lagi nanti dari Bani Abbasiyah ada Tulaiha. Muncul lagi yang mungkin tidak terdeteksi karena belum ada media. Mungkin. Dan mungkin ahli-ahli sejarah tidak mencatatnya. Bisa jadi sudah kesekian kali. Dan yang dekat dengan zaman kita yang banyak terjadi di seluruh negeri, ada banyak cabangnya dari kelompok nabi palsu. Siapa? Yang menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi palsu, sebagai nabi. Kelompok apa ini? Ahmadiyah. Di seluruh negeri ada kelompok Ahmadiyah. Termasuk di negeri kita ada nggak? Tapi ini munculnya di mana Ahmadiyah ini? Di India, ya kan? Cuman karena dibantu oleh kolonial Inggris, penjajah Inggris menyebarkan di seluruh negeri-negeri, karena banyak kan negeri-negeri yang termasuk dari persemakmuran atau Commonwealth, ya. Itu ditebarkan, yakni ajaran Ahmadiyah. Karena memang untuk tujuannya merusak Islam. Nah, di negeri kita sendiri pun pernah muncul nabi palsu. Siapa aja contohnya? Lia Edan. Bukan Eden, Bu. Kalau Eden itu surga. Edan, ya. Yang kedua siapa? Laki-laki itu. Musaddek, iya kan? Nah, itu dia mencampur agama Islam, Kristen, Yahudi, dicampur jadi satu. Mereka sebut dengan Milah Abraham. Gerakannya disebut Gafatar. Gerakan Fajar Nusantara. Itu banyak anak-anak muda yang terkena pengaruh ini. Dan mereka punya tempat di Kalimantan, tapi udah digerebek. Musaddek ditangkap. Karena dia mengaku sebagai nabi. Dan nabi-nabi ini akan terus muncul. Entah yang keberapa Musaddek itu. Yang keberapa Lia Edan itu. Tapi nanti yang terakhir yang keberapa? Yang ke-30 inilah yang nanti akan masuk tanda kiamat yang besar yang jumlahnya 10. Yaitu munculnya Dajjal yang bermata satu. Karena awalnya dia mengaku nabi, puncaknya dia mengaku sebagai Tuhan. Awalnya dia ngaku nabi. Dia ngaku nabi dulu, ngaku rasul dulu. Begitu pengikutnya banyak, dia ngaku jadi Tuhan.
Itu nanti yang ke-30. Dan itu masuk tanda kiamat yang besar di antara yang 10 tanda tadi itu. Nah sekarang tanda yang kecil ini, nabi-nabi palsu. Dan itu para pendusta, para pembohong. Adapun pembohong-pembohong kecil banyak di negeri kita. Makanya jangan mudah dibohongi, ya kan? Arep duwe gawe, wedi udan, wis kadung pesen panganan, ngundang wong 1000, ya kan? Kalau hujan, kalau sing teko, rugi. Sekarang duwe gawe kadang-kadang bisnis. Metu duit piro oleh piro, ya kan? Untung apa rugi? Akhirnya karena takut rugi nyeluk pawang. Suruh minda apa? Hujan. Padahal bisa nggak pawang minda hujan? Nggak bisa, ya. Menahan hujan nggak bisa. Menahan pipisnya sendiri aja nggak mampu kok dia kan. Coba ojo nguyuh rong dino, ya kan? Gak iso. Baik. Tanda berikutnya yang ketiga, banyak terjadi fitnah. Dalam hadis Tirmizi 2268. ya, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Humaid, baca lengkap boleh. Abdullah bin Humaid menceritakan kepada kami, Abdul Razak menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuri, dari Salim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, apa katanya? Rasulullah pernah naik ke atas mimbar dan bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Di sanalah tempat terjadinya fitnah. Iya. Dia menunjuk ke arah timur. Beliau menunjuk ke arah mana? Ke arah timur. Hahuna ardul fitan. Hahuna ardul fitan. Di sanalah tempat terjadinya fitan. Fitan itu jamak dari fitnah. Berarti fitnah. Wa asyara ilal masyriq, beliau menunjuk ke arah mana? Ke arah timur. Indonesia ini termasuk barat apa timur? Nabi menunjuk ke arah sebelah timur dan Nabi mengatakan hahuna ardul fitan. Di sanalah negeri fitnah. Negeri banyak bermunculan fitnah. Yaitu berupa apa? Lanjut, haitsu yatlu'u jidlu syaitan. Yaitu tempat munculnya fitnah dan keburukan syaitan. Atau dia mengatakan kelompok syaitan. Iya, atau qarnus syaitan, yaitu tanduk syaitan, kelompok syaitan. Makanya syaitan itu disifati dengan tanduk. Ada tanduknya. Tanduk itu bisa jadi maknanya hakiki, memang bertanduk, wallahu a'lam. Bisa jadi makna tanduk di situ adalah makna majazi, kiasan. Artinya tanduk itu sebagai simbol. Karena disebutkan dalam banyak hadis bahwa kita dilarang sholat asar itu mendekati maghrib. Kenapa? Karena syaitan itu, matahari itu terbenam di antara dua tanduk syaitan. Makanya kita dilarang sholat ketika pas matahari terbenam atau terbit, dua-duanya. Makanya kita dilarang sholat pada saat matahari terbit. Kalau setelah terbit boleh, tapi pas pada waktu muncul nggak boleh. Atau pas pada waktu sedang terbenam nggak boleh. Kenapa? Karena matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk syaitan. Maka sholat di saat itu diharamkan. Yaitu sholat pada saat matahari
dan matahari terbenam. Karena matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk syaitan. Seakan-akan kita ini menyembah apa? Menyembah syaitan. Bisa jadi tanduk itu juga simbol kelompok-kelompok syaitan. Makanya hati-hati dengan simbol begini. Ini simbol tanduk syaitan. Atau begini. Orang tidak tahu ini dipikir apa? Metal. Padahal ini tanda kelompok syaitan. Kelompok syaitan itu dengan simbol-simbolnya seperti ini. Yaitu dua tanduk. Atau begini. Atau begini. Kalau begini. Kalau gini itu V, ya kan? Apa V? Peace mungkin ya. Ya, cuman hati-hati juga. Tergantung niatnya untuk apa. Ya kan? Wis meneng ae lah, wis gak usah tik ngono-ngono. Ya. Nah, foto yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Ya kalau gini enak. Opo sego pecelmu enak, lain lagi ya kan. Yang penting jangan kita ini suka tasyabbuh, meniru orang-orang kafir. Kalau memang tidak ada ciri-ciri khas dalam tradisi Islam yang nggak usah diikuti. Kecuali kalau ada ciri-ciri dalam Islam sebagai tanda. Mungkin barangkali satu jari telunjuk begini artinya apa? Tauhid. Ya, kan orang khotib juga berdoa dengan menunjuk jarinya begitu. Ya. Tapi ya jangan dijadikan sebagai tradisi baru dengan tanda satu begini. Ya, apa maksudnya? Kecuali kalau memang ada tujuannya. Apa? Nyuruh anak buahnya, tolong cupuk no ember. Boleh nggak? Nah, boleh, ada maksud, menunjuk ya kan. Tapi kalau dijadikan simbol-simbol khusus dari kelompok-kelompok khusus, nah ini yang semestinya tidak perlu ada hal-hal seperti itu. Dalam Islam saja mengucapkan salam itu ya ini difokuskan kepada ucapan, bukan tanda dengan tangannya. Dibolehkan dengan tanda isyarat tangan itu apabila yakni mengucapkan salamnya jauh. Mungkin tidak terdengar suaranya, tapi dengan tanda isyarat tangannya itu berarti dia mengucapkan salam. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa dalam hadis ini ada kelompok syaitan di akhir zaman dengan berbagai macam simbolnya. Dan itu munculnya kata Nabi, kelompok syaitan itu ilal masyrik, beliau menunjuk ke arah timur. Wallahu a'lam. Seperti apa bentuk kelompok ini? Mungkin barangkali kelompok-kelompok yang masih tenggelam dalam kesyirikan, perdukunan, takhayul, khurafat, yang itu banyak adanya di negeri mana? Barat apa timur? Timur. Khurafatnya lebih banyak di timur. Lihat hantu aja itu macamnya lebih banyak di barat apa di timur? Timur. Kalau di barat cuman Drakul gitu aja kan? Iya. Mungkin vampir, iya kan? Di sini macam-macam. Iya kan? Pocong, gendruwo, Mbak Kunti. Kunti apa? Iya. Sandal bolong, ya kan? Aku gak wani ngomong ngono rek wedi. Ya saya sebut sandal bolong aja ya kan. Ya. Apalagi jerangkong, wewe gombel, banas pati, ya kan? Lea, ya macam-macam di sini nih. Jenisnya macam-macam. Itu kalau dikoleksi itu banyak sekali berarti. Itu adanya di negeri timur ya. Dan keyakinan-keyakinan khurafat itu ramai di negeri timur. Karena ini negeri kita ini Indonesia, ini negeri timur, macam-macam. Padahal semua itu tidak lain adalah tipu daya syaitan.
Nah, fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW, negeri timur merupakan ardul fitan, negeri fitnah-fitnah. Bisa jadi fitnah itu dua kategorinya. Pertama, fitnatus syahwat, fitnah syahwat. Yang kedua, fitnatus syubhat, fitnah syubhat. Fitnatus syahwat, syahwat itu keinginan-keinginan duniawiyah, itu syahwat. Ada juga fitnatus syubhat, yaitu fitnah kesamaran-kesamaran, terutama dalam hal keyakinan, dalam hal urusan agama. Itu banyak dirusak oleh syubhat, sehingga muncullah aliran-aliran sesat. Banyak aliran-aliran sesat yang ada di negeri kita ini. Karena sebab apa? Fitnah syubhat. Mungkin yang awalnya hanya 5 yang pokok ya. Mungkin ada Qadariyah, ada Jahmiyah, kemudian ada Khawarij, ada Syiah, ada Sufiyah. Tapi bisa berkembang menjadi kelompok-kelompok yang lain, yang sesat. Itu banyak di negeri timur. Ini fitnah. Fitnah syubhat. Contoh misalnya, yakni tentang bagaimana sejarah Islam, para sahabat Nabi SAW sebagai generasi terbaik umat ini, yang dituduh oleh kelompok Syiah bahwa sahabat ini banyak yang murtad. Ini syubhat ditebarkan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi adalah menantu dan sepupu beliau, yakni Ali bin Abi Thalib. Ditebarkanlah fitnah bahwa Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Umar bin Khattab adalah perampok kekuasaan. Ditebarkanlah fitnah bahwa istri-istri Nabi telah berkhianat kepada beliau, termasuk Aisyah dan Hafsah telah melakukan pengkhianatan kepada Nabi. Ini ditebarkan fitnah ini. Belum lagi kelompok-kelompok sesat yang mengatakan bahwa Allah Jalla wa'ala di mana-mana, ya. Ini subhat. Kadang subhat-subhat mereka ini didasarkan atas firman Allah, didasarkan atas ayat-ayat dan sunnah-sunnah Rasul. Tapi menurut pemahaman mereka, tidak sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat, yaitu para sahabat. Sehingga muncullah kelompok-kelompok sesat. Ada kelompok ittihad, hulul, bahwa Allah itu menyatu dengan makhluknya. Ini subhat. Ya, masih banyak lainnya. Kemudian berikutnya, yang keempat, tanda-tanda kiamat yang berulang-ulang akan terjadi, yaitu dari fitnah-fitnah yang muncul itu banyak orang yang murtad menjual agamanya. Afwan, ini belum nomor 4 ya. Ini sambungannya ya. Jangan. Dari fitnah tadi, fitnah apa tadi? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat, banyak orang yang menjual agama. Buka Tirmidzi 2197. 2197.
Silakan. Qutaibah menceritakan kepada kami. Qutaibah menceritakan kepada kami. Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Sa'ad bin Sinan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Apa sabda beliau? akan terjadi fitnah menjelang hari kiamat seperti sebagian malam yang gelap gulita pada pagi hari dalam waktu terjadinya fitnah. Seseorang beriman namun di sore harinya kafir. Ini karena dahsyatnya fitnah ya. Sehingga disebutkan dalam hadis ini, takunu baina yadayyis sa'ah. Akan terjadi fitnah menjelang tibanya hari kiamat. Fitanan kakito'il lailil mudlim. Seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Digambarkan fitnah itu dengan seperti malam yang gelap. Ini karena dahsyatnya fitnah yang terjadi, sehingga manusia itu jauh dari petunjuk Allah Jalla wa'ala. Sehingga pada pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Pagi, sore, dekat atau jauh? Dekat. Artinya begitu mudahnya orang itu melakukan kemurtatan. Pagi beriman, sore kafir. Sebaliknya, di waktu sore dia beriman dan di pagi harinya dia kafir. Iya. Wa yumsiya mu'min wa yusbihu kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kafir. Kenapa? Kaum-kaum atau orang-orang menjual agama mereka dengan kesenangan dunia. Yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minat dunia. Yakni ketika itu banyak orang menjual agamanya dengan kesenangan duniawi yang murah harganya. Ini karena saking apanya? Dahsyatnya fitnah itu. Tadi fitnah apa tadi contohnya? Ada dua kan? Syahwat dan subhat. Fitnah syahwat. Apa syahwat itu? Keinginan. Apa contohnya syahwat? Buka surah An-Nisa, Ali Imran, ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Apa kata Allah? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Iya, kecintaan kepada apa? Syahwat. Apa-apa yang diingini itu namanya apa? Syahwat. Apa contohnya syahwat? Yaitu wanita-wanita. Minan nisa, 2. Anak-anak. Wal banin, 3. Harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Apalagi? Kuda pilihan atau kendaraan. Itu dulu kuda, sekarang apa? Kendaraan. Itu fitnah. Ya, berarti apa? Harta, tahta, wanita, dan Toyota. Bener kan? Sorry nyebut merek. Tapi kenyataannya dikasih, mau nggak ya? Ya, itu fitnah dunia.
Karena banyak orang menjual agama karena fitnah itu. Ada nggak orang jual agama karena wanita? Karena kepincut dengan cantiknya dia murtad. Ada nggak? Oh, porek kepincut itu, rek. Hah? Oh ya, tertarik. Ini ada juga karena emas dan perak. Ada juga karena apa? Karena kendaraan. Lanjut. Binatang-binatang ternak. An'am dan sawah ladang. Wal harth, sawah ladang. Apa kata Allah semua itu? Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ini contoh fitnah syahwat. Banyak karena syahwat ini orang itu menjadi kafir, menjual agama. Kenapa? Karena fitnahnya luar biasa. Fitnah wanita dan fitnah harta, juga tahta, kedudukan, pangkat, jabatan. Dia jual agama. Ini tanda kiamat ini. Sudah terjadi atau belum, Ibu? Dan ini sudah selesai atau berulang-ulang? Berulang-ulang dan terus akan terjadi sampai akhir zaman. Kemudian fitnah syahwat, fitnah syubhat. Seperti apa yang saya sebutkan tadi. Banyak kemudian orang menjual agamanya karena syubhat. Karena dikasih cerita-cerita bahwa dulu Aisyah ya atau Umar bin Khattab pernah apa? Nyepit lawang si Fatimah sampai keguguran. Itu cerita dusta. Tapi itu ditebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah supaya mereka membenci siapa? Umar bin Khattab. Itu syubhat. Orang kalau nggak punya ilmu pasti dia akan percaya. Akhirnya lama-lama benci kepada siapa? Benci kepada sahabat. Kenapa? Termakan dengan cerita-cerita dusta. Bayangkan semua sahabat dikafirkan kecuali hanya beberapa sahabat. Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi, itu yang nggak murtad, lainnya semuanya murtad. Sebetulnya yang dijadikan sasaran siapa sebetulnya? Rasulullah. Berarti itu kan menuduh Rasul tidak berhasil mendidik murid-muridnya. Berarti sasaran terakhirnya Rasulullah. Karena kebencian mereka kepada Nabi SAW. Nah ini fitnah di akhir zaman. Makanya Syiah ini dua yang dipakai untuk mempengaruhi manusia supaya murtad, keluar dari Islam, Ahlus Sunnah masuk kepada Syiah. Dan Syiah itu bukan madhab tapi agama, karena pokok-pokok agamanya udah beda. Rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, sahadatnya aja beda. Apa yang dia pakai sebagai senjata? Syahwat dan subhat. Subhat dia tebarkan berita-berita bohong, cerita-cerita kisah-kisah bohong. Syahwat apa? Diajak orang kawin mut'ah. Seneng nggak wong lanang mlebu Syiah? Seneng nggak wong lanang? Seneng, karena bisa mut'ah di mana-mana. Karena mut'ah itu kawin apa? Kawin kontrak. Nggak ada wali, nggak perlu saksi, cukup berdua. Ketemu, podo senenge, ngadakan akad. Siapa yang mengucapkan dulu? Perempuan apa lakinya? Perempuannya, kok ro? Enggak. Memang perempuan, berarti dia belajar. Iya kan? Aku nikahkan diriku dengan kamu dengan mas kawin HP Android terbaru. Dan itu perjanjian berapa bulan, berapa hari, berapa jam. Bahkan ada yang namanya maharnya itu cukup makan siang. Atau aku nikahkan diriku dengan dirimu selama sebulan atau selama suamiku tidak ada. Begitu suaminya pulang, cerai. Tidak ada kewajiban nafkah, tidak ada kewajiban mewarisi, tidak ada cerai. Tidak ada perceraian, artinya tidak ada talak, otomatis buyar gitu aja. Seneng enggak orang? Halo? Seneng. Ya anak sing seneng, anak sing senep. Tapi syahwat, namanya syahwat. Bisa jadi laki seneng, perempuan juga seneng.
Bukankah itu sama dengan pelacuran yang dilegalkan atas nama agama? Karena mereka ada hadis-hadis palsu yang mereka buat. Siapa yang mut'ah sekali derajatnya sama seperti Husain. Nikah mut'ah 2 kali derajatnya seperti Hasan. Mut'ah 3 kali derajatnya seperti Ali bin Abi Thalib. Mut'ah 4 kali sama derajatnya seperti Rasulullah Muhammad SAW. Sopo sing gak gelem nikah mut'ah kalau diiming-imingi dengan seperti itu. Padahal itu palsu. Kebohongan mereka. Ini contoh fitnah apa? Syahwat. Sehingga dengan syahwat itulah dia tinggalkan Islam, dia jual agamanya, murtad dan memeluk agama kekufuran. Dan fitnah ini terus akan berulang sampai akhir zaman. Makanya hati-hati. Dan ini salah satu contoh saja saya sebutkan Syiah. Belum lagi kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Ada lagi yang memang fitnah itu khusus untuk syahwat saja. Yaitu dalam kehidupan seperti sekarang ini, ketika tekanan ekonomi luar biasa, bisa jadi orang menjual agamanya. Karena kesenangan duniawiyah. Baik, yang keempat. Yaitu banyak orang menyerahkan urusan-urusan kehidupan, terutama urusan umat manusia, kepada orang yang bukan ahlinya. Buka Abu Dawud 4261. Berapa tadi? 4261. Si ngomong malah lali. Silakan. Dari Abdullah bin Samit dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah pernah berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, aku pun menjawab, ya wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu dan semoga kebahagiaan milikmu. Kemudian disebutkan lengkap hadis seperti di atas. Lalu disebutkan, Rasulullah bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika seseorang meninggal dunia dan rumahnya pindah ke kuburan? Benar? Terus aku menjawab, Allah SWT dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentang hal itu. Atau dalam riwayat lain, Abu Dzar menjawab, apa yang Allah dan Rasulnya tentukan bagiku. Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah kamu bersabar. Hendaklah kalian bersabar. Dalam Kemudian riwayat lain disebutkan beliau bersabda dalam menyikapinya, kamu harus bersabar. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, aku pun menjawab, ya wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu dan semoga kebahagiaan milikmu. Rasulullah bertanya, apakah yang akan kamu lakukan jika kamu melihat Ajar Zaid, sebuah daerah di dekat Madinah, dipenuhi oleh darah? iya. Aku menjawab, apa yang Allah dan Rasulnya tentukan bagiku. Ada sebuah daerah yang bernama Ajar Zaid, sebuah daerah di dekat Madinah, bahwa nanti di situ akan terjadi fitnah, yakni pertumpahan darah. Kalau itu seandainya terjadi, apa yang dilakukan? Maka Abu Dzar ketika ditanya, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu, dan apa
yang kau perintahkan kepada kami, kata Abu Dzar. Beliau bersabda, lanjut. Beliau bersabda, hendaknya kamu bersama orang-orang terdekatmu. Aku menjawab, wahai Rasulullah, bukankah layak bagiku untuk mengambil pedangku dan aku letakkan di atas pundakku? Artinya melawan. Kemudian beliau bersabda, apa sabda beliau? Kalau begitu, kamu dapat bergabung dengan kaum itu. Ya. Artinya ikut melawan dan bergabung dengan kaum itu. Kemudian apa kata beliau? Aku berkata, lalu apa yang kira-kira aku yang akan kau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab, jagalah rumahmu. Jagalah rumahmu. Kemudian aku berkata, jika kemudian ada seseorang yang menyelinap masuk ke dalam rumahku, apa yang harus aku lakukan? Beliau menjawab, jika kamu merasa takut dengan kilokmu, kelihayan pedang musuhmu, maka letakkan bajumu di wajahmu, menyerah atau kalah. Maka jika musuhmu membunuhmu, ia akan menanggung dosamu dan dosa dosamu dan dosa dirinya sendiri. Ini nanti akan terjadi banyak fitnah, ya, yakni fitnah pembunuhan. Karena pada saat itu banyak yakni pemimpin-pemimpin yang zalim, yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, yaitu kepada rakyatnya. Digambarkan yaitu seperti orang yang memiliki ekor sapi yang dipakai untuk memukul orang lain, dan itu dikabarkan oleh Nabi sebagai calon penghuni neraka. Coba dilihat Muslim nomor 2004. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ada dua macam penduduk neraka yang keduanya belum kelihatan olehku. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakan untuk memukul orang. Dan yang kedua, itu yang pertama disebutkan apa di situ? Qaumun siyatun. Kaum yang memiliki cambuk seperti apa? Ekor sapi. Yadribu nabihan nas, yang dipakai untuk apa? Dipakai untuk memukul orang lain. Ini tidak lain cerminan dari orang-orang di akhir zaman yang memiliki kekuasaan, memiliki yakni wewenang, memiliki kekuatan, tetapi dia pakai untuk mendolimi, melakukan kezoliman kepada orang yang lainnya. Itu nanti akan terjadi, yaitu di akhir zaman. Kenapa demikian? Karena memang yang pada saat itu memimpin yakni bukan ahlinya untuk mengurusi kepentingan umat. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya yang keberapa? 5. Rusaknya yakni kaum muslimin. Tatanan hidupnya sudah mulai rusak. Kenapa? Karena banyak ilmu diangkat oleh Allah dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga munculnya kebodohan merata di mana-mana. Coba Tirmizi 2205. Silakan. Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, An-Nadir bin Sumail menceritakan kepada kami dari Subah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik
radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? aku akan memberitahukan kepada kalian sebuah hadis yang kudengar dari Rasulullah, di mana tidak ada seorang pun yang memberitahukan kepada kalian sepeninggalku. Ia mendengarnya dari Rasulullah SAW. Ia berkata, beliau bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu akan diangkat. Ya, min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu. Di antara tanda-tanda kiamat yaitu ilmu diangkat. Bukan diangkat dari dada-dada manusia ya, tapi apa? Biqabdil ulama, yaitu dengan cara mewafatkan para ulama. Terus, kebodohan semakin tampak. maka yang terjadi setelah ilmu diangkat, wa yudharul jahlu. Kebodohan semakin menampak. Kalau sudah kebodohan merajalela semakin masif, di mana-mana banyak kebodohan karena tidak ada orang yang membimbing hidup manusia, maka yang terjadi apa? Yang ketiga, Perzinahan merajalela. wa yafshuwaz zina. Perzinahan merajalela. Sudah terjadi atau belum? Yang keempat, Khamr diminum. wa tushrabal khamru, yaitu khamr diminum terang-terangan, bahkan disebut dengan bukan khamr namanya. Kemudian Wanita semakin banyak. wa yakthuran nisa, wanita banyak, sebaliknya Kaum pria semakin sedikit. wa yakillar rijalu, dan laki-laki jumlahnya sedikit, nggak seimbang, hingga 50 wanita memiliki satu orang laki-laki yang menjadi penopang. hatta yakuna li khamsina imra'atin qayyimun wahidun, hingga nanti suatu saat terjadi wanitanya itu 50, laki-lakinya berapa? 1. Mungkin kalau sekarang belum ya. Sekarang umpama 1 banding 25, seandainya separuhnya 1 banding 5, ya kan? Cukup poket mau cukup aja. 1 banding 25, seandainya para lelaki beristri 4, sisanya berapa? Sisanya berapa? Berarti yang 21 dikemanakan? Dibuang. Artinya begini Bu, kalau jumlah perempuan itu banyak, ya kan? Kenapa kok banyak terjadi perzinahan? Karena apa? Daya saingnya tinggi. Orang perempuan itu akan berebut laki. Kalau sudah berebut, saingannya ketat, maka bisa jadi dia banting harga. Ya kan? Banting harga itu maksudnya gimana? Yang mestinya dijilbabi, dilepas, itu banting harga itu. Ya kan? Big sale, ya kan? Yang mestinya ditutup, auratnya dibuka. Kenapa? Karena dia terpengaruh dengan statement, lu itu cantik, ngapain ditutup? Lu nanti nggak nikah lu. Kenapa? Lihat rambutmu itu bagus, kulitmu itu mulus, ya kan? Akhirnya apa? Ya udah dibuka supaya cepet laku. Nah, itu salah satu bentuk contoh banting harga. Ya, banting harga bukan berarti langsung diskon besar-besaran, habis-habisan, bukan, ya kan? Artinya dia mestinya ditutup, auratnya dibuka. Karena takut karena daya saingnya ketat gitu loh. Kenapa? Jumlah perempuan dan laki-laki tidak seimbang. Makanya sebetulnya dalam Islam itu solusinya apa? Bener dah. Nah, itu solusinya dalam Islam sebetulnya itu. Cuman karena kaum muslimin kan belum terbiasa dengan syariat itu kan, maka yang terjadi fitnah yang disebutkan dalam hadis ini. Lebih-lebih ilmu diangkat, banyak ulama yang telah wafat, sehingga tidak ada yang bisa membimbing mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya pikir cukup. Ya, insya Allah. Ini selesai atau belum? Tanda kecil selesai atau belum? Kelihatannya belum kan? Kan panjang ini masihan. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Ya, karena mestinya ini 10:30 sudah harus selesai ini kan? Iya. Makanya untuk sementara tidak ada pertanyaan. Nanti dikumpulkan setelah tanda-tanda kecil ini selesai.
Ya, baik, saya pikir cukup. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.